إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal tidak ada mukadimah yang lebih pantas untuk khatib sampaikan kecuali mukadimah itu adalah kalimat tahmid, karena sesungguhnya tidaklah ada kaki diperjalankan menuju tempat ini, tidaklah hati diazamkan untuk hadir di majelis ini kecuali ada secuil ketakwaan yang telah Allah titipkan ke dalam diri kita. Maka bersyukur yang banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini masih sibuk dengan dunianya. Segelintir orang hadir di majelis ini untuk menikmati jamuan sholat Jumat berjamaah dan khotib yang disampaikan. Maka semoga setiap langkah kaki kita menuju majelis ini satu langkahnya menaikkan derajat kita di sisi Allah, dan semoga satu langkah yang lain menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu pernah bersabda, "Rogima anfu rajulin dahala alaihi Ramadan." Sungguh celaka, sungguh rugi orang-orang dahala alaihi Ramadan, yang kedatangan bulan Ramadan lalu Ramadan pergi tapi dosanya belum diampuni. Ayu farolah, dosanya tidak diampuni, maka dia termasuk orang-orang yang celaka, dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Di dalam satu kitab Bada'i al-Fawaid yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada 4 penyakit, 4 racun yang merusak Ramadan kita, yang merusak pahala puasa kita. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim, imsaku, tahanlah dirimu. Yang pertama, fudulin nadhar, dari berlebihan dalam memandang. Yang kedua, fudulil kalam, dari banyak berbicara yang berlebihan. Yang ketiga, fuduli ta'am, dari makan yang berlebihan. Dan yang terakhir, muhalatotin nas, dari banyak berkawan, berhubungan, bergaul dari banyak golongan di antara nas manusia.
Kita bahas satu persatu 4 racun yang akan merusak Ramadan. Kita bahas satu persatu sehingga kita keluar dari Ramadan, tidaklah kita memasuki Syawal kecuali Allah mengampuni kita, kecuali Allah memaafkan kita, kecuali Allah sesuai dengan harapan yang disampaikan di surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa, predikat bagi mereka yang berhasil menjalani Ramadan. Yang pertama, fudulin nadhar, kasratun nadhar. Dia banyak memandang, dia berlebihan dalam melihat. Lihat, disampaikan ada 2 kaidah. Yang pertama, nadhar ila syahwat. Yang kedua, nadhar ila dunia. Nadhar ila syahwat. Berapa sering Ramadan kita isi dengan banyak melihat sosial media, video-video pendek di Instagram, video-video pendek di TikTok, video-video pendek di YouTube yang mengumbar aurat lawan jenis kita. Itulah yang menggugurkan pahala Ramadan kita. Maka jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ruba shaim, banyak yang puasa tapi tidak mendapatkan fadilah dan kebaikan puasa karena kita fudulin nadhar, banyak menghabiskan waktu Ramadan kita untuk melihat sosial media, gambar, film, tayangan, foto-foto yang tidak berfaedah. Maka ingatlah yang disampaikan oleh Rasulullah, inti puasa bukan sekedar makan dan minum. Kalau menahan makan dan minum, unta lebih jago. Kalau puasa intinya hanya menahan makan dan minum, Yahudi Nasoro mereka menahan makan dan minum. Inti puasa sesungguhnya menahan al-lagwi war-rafas, dari amal-amal yang sia-sia, dari sesuatu yang tidak bermanfaat, dan dari kata-kata kotor, menahan diri dari lisan yang menggunjing. Maka izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata disampaikan oleh guru kami. Saat itu ada seorang pemuda dari Saudi, hobinya melihat foto wanita-wanita cantik. Dia berlangganan, lalu dia share ke teman-teman terdekat. Dia malas untuk share, lalu dia berlangganan agar automatically setiap langganan lalu langsung otomatis tershare ke email dari sahabat dan orang-orang terdekatnya. Suatu ketika dia mendapati musibah, kecelakaan dan meninggal dunia. Dan jemaah Jumat tahu foto itu masih saja terus terkirim kepada teman-temannya. Ulama Saudi ini mengatakan inilah yang disebut dengan dosa jariah. Inilah yang disebut dengan dosa yang orangnya sudah meninggal, tapi dosa-dosanya masih terus mengalir. Maka semoga Allah jauhkan kita dari dosa-dosa jariah yang kita sudah meninggal, tapi keburukan dan juga kemaksiatan masih terhitung di dalam timbangan amal kita. Yang kedua setelah fudul nadhar, yaitu fudul kalam. Banyak gagal di Ramadan karena kita fudul kalam, kasratul kalam, banyak bicara, banyak ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat. Itulah kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan al-bala muakkalun bil qaul. Sebagian besar bala, sebagian besar musibah, sebagian besar ujian yang menimpa kita, kata Ibnu Mas'ud, dikarenakan karena kita kebanyakan bicara. Mu'akkalun bil qaul, sebagian besar karena kita banyak ngomong. Maka semoga dengan Ramadan kali ini kita menjaga diri dari racun hati, yaitu fudul kalam, kebanyakan bicara, kebanyakan diskusi,
gengsi, kebanyakan membicarakan aib orang, kebanyakan membuli, kebanyakan mencerca, kebanyakan menghina, kebanyakan gibah. Karena sesungguhnya ulama sepakat gibah itu melubangi puasa. Maka semakin banyak kita gibah, maka semakin banyak peluang puasa kita tidak ada artinya. Yang ketiga adalah fuduli ta'am, berlebihan dalam makan dan menikmati hidangan. Berapa sering saat takjil dihidangkan, berapa sering ketika buka puasa di rumah, semua tersedia, dari mulai kolak, sirup, kue Bandung, martabak, kita beli semuanya. Dan akhirnya makanan yang kita makan banyak yang mubazir. Bukankah Allah sampaikan di dalam kitab sucinya, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, tapi jangan sampai berlebihan. Karena sesungguhnya berlebihan fitoam dalam hal menikmati makanan sesungguhnya adalah ikhwana syaiton, temannya setan. Itulah kenapa banyak di rumah kita setan mereka menjajakan dirinya. Mereka senang di kamar-kamar kita, mereka senang di kamar mandi kita, mereka senang di dapur kita, mereka senang di rumah makan, meja makan kita. Bisa jadi karena kita sering melakukan mubazir dalam hal makanan. Maka mulai hari ini, nanti malam, pastikan setiap makanan yang dihidangkan kita habiskan. Kalaupun tidak habis, kita bisa kirimkan ke masjid-masjid terdekat. Dan yang terakhir adalah berlebihan dalam bergaul dengan manusia, berlebihan dalam berteman. Karena sesungguhnya ulama sepakat bahwa teman yang tidak menjadikanmu dekat dengan Allah, teman yang tidak menjadikanmu dekat dengan Rasulullah, maka tinggalkan orang-orang seperti itu. Jangan sampai semua grup WhatsApp kita masuki, jangan sampai semua komunitas kita masuki, sehingga kita lebih mudah untuk bergaul dengan banyak orang. Bukankah Yusuf pernah berkata kepada saudarinya, wala tayasu, jangan berputus asa. Su'aib berkata kepada Musa, wala takhaf, jangan takut. Dan Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, wala tahzan, dan jangan bersedih. Inilah hakikat teman yang selalu menguatkan. Inilah hakikat teman yang senantiasa saling memberikan dukungan. Bila teman kita yang difikirkan, yang dibicarakan, yang diomongkan hanya masalah dunia, maka itulah seburuk-buruk teman. Allah alam bisawab. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak layak bagi seorang mukmin menjadikan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, karena sungguh bersedekah di bulan ini sangat berbeda dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan di bulan lain. Tilawah di bulan ini sesungguhnya sangat berbeda dengan tilawah di bulan yang lain. Salat malam di bulan ini sesungguhnya pahalanya sangat berbeda dengan salat malam yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Maka demi Allah, jangan menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Jika kita tidak bisa mendapatkan keutamaan sholat malam, maka ambillah peluang sedekah, berikan takjil kepada orang yang berpuasa. Ketika engkau tidak mendapatkan keutamaan memberikan takjil, maka ambillah peluang pahala yang lain berupa
berupa tilawah di setiap kesempatan yang ada. Jika engkau tidak bisa mendapatkan keutamaan untuk tilawah di setiap kesempatan yang ada, maka kedermawananlah, atau minimal engkau tidak menyakiti orang lain dengan lisanmu. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik karena kita memaksimalkan seluruh potensi yang ada, potensi tenaga kita, pikiran kita, waktu kita gunakan untuk menjadikan ini Ramadan terbaik. Mari sama-sama memohon kepada Allah, semoga dengan istighfar menjadikan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jadikan kenikmatan ketika kita beribadah, di sholat malam, di tarawih, di sedekah, di tilawah yang kita lakukan di bulan ini. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'anniddin. Ya Rabbi ihtim lana minka bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.